nggak begitu panjang perjalanannya saat itu, dan di situ udah keburu saya alhamdulillahnya melek lagi di dunia lah, mata saya kembali lagi. Yang bikin seremnya apa ini? Lah iya juga ya. Tapi bener dong, itu saya itu di rumah sakit antara hidup dan mati. Jadi si susternya itu cek saya katanya. Gitu. Ya jadi gitu, saya mau ya memang kondisi saya juga kan masih kecil saat itu kan, dan Ngobrol. nggak bisa gitu kan. Saat itu ketika saya mau dioperasi, saya ingat banget keadaan mati lampu. Itu antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robi Alvarez dan Bisa Jirali. jadi pada kesempatan malam hari ini kita mau berbincang-bincang seputar pengalaman hidup ataupun yang ada di diri kita berdua. Halo aja. Oh, Iya dong. Kan gua hostnya. oke, nggak masalah. Jadi seputar pengalaman di kehidupan saya. Jadi untuk kalian terus ikuti dan terus saksikan apa saja keseruan dan mungkin ada suatu pengalaman di dalam hidup saya yang benar-benar penuh dengan ketegangan ataupun yang lainnya lah. Nanti di sana teman-teman bisa merasakan ya. Dan kalau memang ada mungkin yang ingin dibicarakan, langsung aja di komen ya, di kolom komentar. Dan untuk kalian jangan lupa yang sudah menyaksikan ditekan tombol lonceng ataupun like-nya ya. Subscribe juga. Like and comment. Jadi ya. Jadi di dalam pengalaman hidup saya itu, teman-teman selama ini belum pernah ada yang sedikit pun tahu. Gue jadi ikut-ikutan garuk guys. Tegang. Gitu. Enggak ada serem-seremnya nih kalau kayak gini. Ketahuan dah gue lagi tegang bang. Makanya diem bang kalau lagi cerita. Oh, iya. Tegang diem bang ya, gitu. Biar fokus, biar tegang gitu. Siap. Oke. Teman-teman belum pernah ada yang tahu satupun bahwa dulu itu gini bang. Dan terutama bang Faisal juga baru tahu nih, karena ini malam spesial. Waktu saya kecil itu sempat yang namanya saya tuh jatuh dari kayak ini yang dataran tinggi itu di rumah, sampai akhirnya terbentur lah kepala saya bang, terbentur sampai itu kan kalau mengeluarkan darah tandanya itu baik-baik aja, jadi terbalik nih bang. Kalau justru nggak mengeluarkan darah itu saya gugur otak bang, gitu. Dan di situ dibawa saya ke rumah sakit di daerah Bogor lah ya, nggak bisa saya ceritakan gitu kan. Jadi saat itu ketika saya mau dioperasi, saya ingat banget keadaan mati lampu. Itu antara Selalu. Jangan ini tegang bang. Iya. Oke. Diam bang, diam. Lagi tegang soalnya. Aduh. Jangan terlalu jauh sini dikit loh. Enggak kamera. Aduh. Ini mulai tegang. Jadi gitu. Antara hidup dan mati. Itu mati lampu, padam listrik.
diam Iya. ini lagi tegang. Ini kalau lagi tegang ya mohon maaf dah kita mah begini gitu ya. Udah jadi ketahuan kan bang, aduh. Jadi gitu. Mau dioperasi, padam listrik ya, mati lampu. Saya diceritakan gitu sama orang tua antara hidup dan mati gitu kan. Yang namanya mau dioperasi itu diperlukan alat-alat medis dengan Terus. apa tuh Ini takut pecah. oh takut pecah. Ada kopi. Iya gitu kan. Terus. Mati listrik Hmm. itu saya inget banget gitu kan cerita orang tua saya tuh. Terus. Apa lagi? Aduh. Jadi Iya. Terus. gitu. Terus. Diceritain gitu saya inget banget. Mau mati listrik. Korek gua. Nah nih, Iya lanjut. ganggu aja guys, Bang Faisal nih, aduh, jadi nggak ada tegang-tegangnya bang. Gitu. Nanti backsoundnya seru. Oh ya gitu. Jadi mau dioperasi, iya bener mau dioperasi, mati listrik, ya kan? Itu Nasar datang. nyasar, apa tuh? Nasar. Kok nasar? Mati lampu. Oh, biasa. Tuh. Oh. Di mana tuh mati listrik? Mati listrik. Itu bang, saat lagi mau dioperasi tuh saya ingat banget tuh bang. Ada kayak yang tau lah ya rumah sakit gitu kan. Ada kayak sosok suster, tapi hitam semuanya hitam. Ini bener hitam semuanya, cuman mata itu nyala. Gimana sih kayak suster yang ada atasnya tuh konde apa? Ya Allah. Iya. Gitu. Cuman hitam semua. Terus sampingnya itu kayak ada sosok tinggi hitam gitu kan. Saya mau dicekek gitu. Cekek. Itu antara mau ngelawan tapi nggak bisa. Gitu Itu kan. keadaan sadar. Nggak sadar. Cuman seperti kayak apa bayang-bayang gitu loh. Namanya disebut sadar ya enggak pun seperti kayak sadar gitu loh. Maka saya nggak ngerti di situ gitu kan. Terus mau berkutik juga saya nggak bisa kan gitu kan, karena ya itulah hanya bayang-bayang aja gitu. Itu kejadian kelas berapa? Umur berapa? Umur saya itu sekitaran kelas 4 SD tuh Kecil banget. kecil banget. Jatuh jadi. Jatuh gua. Iya jatuh bang. Ya, jatuh lah, kalau nggak jatuh nggak mungkin begitu ya kan. Jatuh tuh itu dan dari situ sempet tuh bang saya nggak ketolong saat itu. Cuman Kritis lah. ya. Cuman ya alhamdulillahnya gitu saya tuh masih ketolongnya. Jadi gini, seperti kayak saya tuh mati suri gitu. Jadi saya mengalami mati suri saat itu keluarga sempat semuanya yang namanya inilah yang luka cerita. Jadi kalau suri itu sama dengan menang. Kayak timun suri lu, kayak timun suri lagi kan. Jadi menang kalah. Kalau yang suri itu yang nggak menang nggak kalah itu ya. Suri kan? yang maksudnya nggak menang Nggak kalah gitu. Suri kan namanya kan? Itu seri bang, Oh, seri itu. Astagfirullah. Seri guys, seri iya itu seri gitu kan. Saya Mati suri itu pada saat saya ngalamin mati suri itu saya tuh kayak didatengin. bukan didatengin lagi, saya seperti kayak masuk ke alam Gaib. itu, bukan alam gaib, bukan alam dunia ya, disebutnya akhirat lah, gambar-gambarannya gitu. Ngeri juga ya. Ya gitulah, cuman nggak begitu panjang perjalanannya saat itu, dan di situ
udah keburu, saya alhamdulillahnya melek lagi tuh di dunia lah, mata saya kembali lagi. Yang bikin seremnya apa ini? Lah iya juga ya. Tapi bener dong, itu saya itu di rumah sakit antara hidup dan mati. Jadi si susternya itu mau mencekik saya katanya. Gitu. Ya jadi gitu, saya mau, ya memang kondisi saya juga kan masih kecil saat itu kan, dan Terus lu mau berontak? nggak bisa gitu kan. Dia bilang cekek lah saya tuh kan. Jadi disebut cekek, tapi saya juga nggak begitu ngerasain. Jadi gitu, gimana sih, kayak gitu-gitu tuh. Gitu tuh. Astagfirullah juga, saya kalau ingat ke situ bang, dibilang takut ya takut banget gitu kan. Namanya saya juga kondisinya masih kecil saat itu. Gitu sih. Terus kalau di pengalaman selain di itu kan tadi saya sudah cerita mati suri ya. Ada lagi tuh bang cerita saya yang namanya dulu itu apa namanya, bawa motor itu memang itu juga jadi suatu pengalaman yang tragis bagi saya kan. Jadi gini, saya bertiga sama temen. Bang diem nih, Oh, iya. biar pegangnya dapet gitu loh, Iya. biar apa, biar seremnya gitu dapat. Itu saya lagi habis main di rumah teman saya tuh bertiga, waktu saya masih sekolah itu di kelas SMP di daerah Bogor tuh, di Salbenda lah, oke lah saya sebutin di daerah Salbenda. Jadi saya pulang, Itu bendanya salah jadi. bendanya jadi salah, harusnya apa gitu, Salah berapa? salah 3. Berarti 7 loh. Lah iya. Kalau 10 benar semua. Salah 7, iya juga kebanyakan dong. Jangan salah benda, salah 7 berarti. Salah 7. Iya. Gitu kan. Itu teman saya tuh bang, ada deket banget saya sama dia tuh, ya kan. Dia bawa motor, kita bertiga nih, bonceng bertiga. Bawa motor mungkin bukan gini. Gini nih. Gini. Gini. Iya. Iya gitu bang, Iya. ya kan. Kita Kan gini bawa motor. iya gini. Gini mana dari Batak gitu. Oke, iya. Gitu, keluarga bertiga. Bang diem lah, biar Iya. pegangnya nih bang, biar bertiga boncengan. bertiga. Capek-capekan. Iya. Capek-capekan sih. Iya, kok bertiga boncengan? Kan bertiga. Oh iya. Oh, 3 motor. Satu motor, Oh, bonceng bertiga. bertiga. Gitu. Terus udah gitu, itu dia ngebut tuh bang, teman saya tuh. Di depannya itu ada. Wah, berisik banget, ntar pada keluar bang, serius. Aduh, maaf ya teman-teman, maaf ya. Maaf ini mah maaf ya, jangan. Ini latas. Apalagi tuh, apalagi? Bertiga lu, jadinya lu bertiga, apalagi? Siapa nih? Lu apa teman-teman? Oh iya. Jadi kamu fokus kan, bertiga itu nabrak mobil bang. Wah. Iya nabrak. Mau nabrak mobil, cuman sempet direm ini, rem mendadak. Jatuhlah kita tuh di jalan salah. Itu muter kita semuanya kan. Nah saya berdua nih selamat nih. Teman saya tuh palanya kelindes bang. Ini benar, nih kelindes. Sama ingat saya kayak ada motor melintas. Itu saya juga sempet tuh hampir kelindes tuh. Ini benar. Hampir kelindes, cuman keburu kayak kepala saya tuh gitu tuh. Oh, di refleks. Betul refleks gitu kan. Itu tahu nggak kondisinya teman saya tuh, gigi semuanya rontok, di sini tuh bolong gitu kan. Pokoknya ya gitulah, mungkin pas begitu kelindes sama ban itu pas di bagian mulut sama hidung gitu kan, hidung di sini hancur, gigi gusi semua pokoknya hancur dah gitu kan. Itu saya bawa tuh ke angkot, saya naikin angkot maksudnya, saya bawa ke rumah sakit kan.
itu tahu kan kondisi di angkot itu abang tuh kayak sapi yang mau digorok, tau kan bang, sakarat lah ya gitu kan, itu kayak gini gitu kan, Oh, udah sekarat mau. udah sakarat tuh, tapi masih di jalan gitu kan, masih di jalan. Nah sampailah rumah sakit ya kan, sampai rumah sakit nggak ketolong. Nah cuman besokannya tuh teman saya tuh apa sih, kayak penasaran tuh di lokasi itu tuh sampai seminggu. Oh, tapi kondisinya Udah meninggal. Besokannya itu dia penasaran, ada di daerah-daerah lokasi kejadian gitu kan, di Samarinda itu. Oh, merandang jadinya. Merandang merinding. Oh, merinding. Iya. Merinding. Aduh, merinding bang. Jadinya bener, gue jadi sedih kan. Karena emang temen deket banget saya tuh bang. Itu saat saya lagi sekolah, itu saya selalu sama dia tuh. Karena kan sekolah saya kan asrama bang dulu ya. Udah bersedih jadi kan. Itu seminggu lah kalau kata saudaranya teman saya ini. Jadi kan kita bertiga nih yang selamat itu masih saudaraan. Nah itulah saya dapat cerita dari saudaranya yang selamat ini, yang sama saya bertiga ini. Namanya Selamat itu tadi kata lu? bukan. Oh iya. Kan katanya saudaraan Selamat. Itu Selamat, orangnya Selamat. Selamat. Namanya siapa sih? Acong udah panggilnya Acong gitu kan. Itu seminggu tuh nyari pelaku yang nindes. Saya bilang tadi kan, saya kalau nggak refleks itu kena juga gitu kan. Nah itu dicari pelaku, dan di salah satu organ tubuh dia, kalau saya sih langsung menyimpulkan ke gigi, kalau nggak gusinya gitu kan, itu hilang. Segitu, cuman itu doang gitu kan. Itu nyari di lokasi itu. Dia lagi nyari organ tubuh. Nyari lu iya nyari gitu bang, nyari dia. Saya apa ya disebut ya sedih gitu, cuman kan memang udah terjadi ya kan, memang udah berkenang lain lah gitu kan. Makanya untuk semua teman-teman jangan sampailah kejadian ini dirasakan lah sama kalian semuanya. Lagi siapa yang mau coba teman-teman? Ya ada. Ya. Enggak, maksudnya kan mengingatkan, Bang. Mengingatkan. Di balik cerita ini ada itu maksudnya. kisah gitu kan. Apa? Ada kisah Kisah apa? kisah kasih di sekolah. Sekolah. Iya. Sekolah mana nih? Sekolah mana? Iya gitu kan. Banyak sih kalau diceritain sih, banyak. Seperti kayak misteri gitu juga tuh. Sering banget sih gitu bang. Abang pernah nggak ngeliat tuh ada sosok jin? Itu hanya kakinya aja tuh bang, yang gede gitu kan. Cuman kaki bang. Itu ingat banget, saya lagi di mana gitu, kayak di gedung tinggi gitu kan. Itu saya lagi diam nunggu temen gitu kan. Itu baru kaki loh yang saya pikir tadinya kayak bayangan apa gitu, kayak bayangan tiang-tiang gedung gitu kan sama lah ya gitu kan. Cuman kok lama-lama kayak apa sih, gerak gitu. Saya lihatin sekitar kan nggak ada gitu, itu gerak. Dan saya lihatin kalau pernah saya dapat ilmu lah, ataupun dari guru nih yang pernah saya belajar, itu kalau jin wujud aslinya nampaknya kayak gitu. Mau itu jin Islam, mau itu jin yang lainnya, rupa dan wujud aslinya bolehlah teman-teman. Ini benar, saya berani kan, boleh kalian tanya-tanya, karena ini emang ini cerita benar kan, bukannya dilebih-lebihkan gitu kan. Wujud aslinya itu kalau memang itu sudah nampak, ngeri banget lah. Itu jin lah ya. Tapi kalau kayak ketemu kuntilanak gitu juga, itu masih sosoknya masih yang dibilangnya
tingginya itu kayak kita lah gitu kan, tapi jangan salah juga, ada juga tuh yang kayak sosoknya juga agak tinggi juga. Bang berisik. Berisik bang, aduh ini lagi serem nih bang, serem. Iya, Aduh. Ini takutnya ganggu bang. Enggak. Bukannya apa gitu kan. Studio nih. Oh, Yes. iya. Ini yang lain. Ini kan lagi tegang nih serius. Iya siap. Yang saya pernah lihat juga itu kan kuntilanak. Nah, Ya, apalagi ya, Bang? ngomongin masalah kuntilanak. Nah, Kan kuntilanak kan wujudnya perempuan ya. perempuan. Kenapa disebut kuntilanak? Nah, Harusnya kuntil cewek ya kan? kuntil cewek, kuntil. Tapi benar. Ada yang laki juga bang. Iya. Kuntil. Tapi ya juga sih ya. Iya. Kenapa coba? Kuntil. Coba. Kan wujudnya cewek. Kenapa dia kuntilanak? Iya Berarti benar ya. anak dong. Anak-anak dong. Iya. Berarti kalau yang emaknya kuntil emak dong. Kuntilanak berarti. Ah nggak tahu lah bang. Iya lu harus jawab dong. Berarti salah itu. Siapa yang ngomong? Gak tahu gua juga. Oh mungkin gini bang, mungkin gini dulunya sejarahnya gini, si ada anak kecil itu dibunuh lah mungkin atau yang lainnya gitu kan. Nah itu gentayangan sampai akhirnya itu dia tumbuh dewasa tuh. Gitu kali kalau menurut saya Berarti gitu. kuntil cewek dong namanya. Bukan kuntilanak. Tapi kan dari kuntilanak itu kan, dari anak kecil itu dia tumbuh dewasa lah. Rasa. Ya kan? Dan yang lu lihat perempuan kan? perempuan. Berarti kuntil cewek bukan kuntilanak. Iya dong. Iya. Salah berarti itu. Ya lu tanya aja bang, mau pocong mau doang kali dia tahu ya kan? Iya. Iya. Lu sih lagi nanya begitu bang Faisal, emang ngalamin kita? Tanya kalau lu ya kan. Tapi Kata ngomong kuntilanak nih. Ya kan? tapi ada cowoknya juga bang. Bener kan? Ah. Berarti salah itu yang nyiptain. Berarti kuntil cewek. Berarti mulai sekarang namanya kuntil cewek bukan kuntilanak, bener nggak? Tosat. Ya mana tahu bang kita. Ya kita mah tahunnya begitu kan dengernya ada kuntilanak cewek, ada kuntilanak cowok gitu doang sih. Ya mungkin dulu yang tadi saya bilang dari dia meninggalnya kecil sampai dia tumbuh. Nah kan tadi lu bilang kuntil cowok, berarti ada kuntil cewek dong. Ada kuntil cewek juga. Iya, berarti cowok, cewek, kalau anak kan berarti baru kuntilanak, boleh nggak? Wujudnya kecil, tapi kan yang kecil tuyul, boleh dong? Abang benar doang. Iya. Logika ya kan. Lu tadi kata lu kan ada kuntil anak, kuntil cowok, yang cowoknya ada. Iya. Tadi sebut kuntil cowok, Iya. Berarti kuntil cewek dong. Nah kalau misalnya mereka nikah, Ah, punya anak berarti namanya kuntilanak, bener, ya kan? ah. Kalau kenapa disebutnya kuntilanak? Padahal wujudnya perempuan. Kuntil. Ya. Kan gini, Makanya oke, kalau yang tahu nanti di komen ini, aduh lemah ini. enggak, bukan gitu. Iya. Kalau secara ilmu biologis nih yang pernah saya pelajarin, kita kan dari kecil dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Begitu pun sama. Setan pun sama gitu, Bang. Terus yang lu lihat Kuntilanak cewek. Cewek. Kenapa disebut kuntilanak? Karena dia dulunya kecil dulu kan, nggak mungkin langsung gede, ya kan? Berarti yang dilihat kan cewek dong. Ya kan? Ayo. Iya sih. Iya, makanya. Nah, salah itu. Nah, lanjut. Ada yang bisa nggak jawab? Nanti jawab aja di komentar. Ya gitu. Lanjut nih kita. Lanjut. Nah, jadi ada saya lihat tuh mukanya tuh itu mah hancur, ya kan? Dan kita bisa membedakan lah ya mana yang asli, mana yang palsu. Kalau yang asli, gue bisa jamin bang, kalau udah ngeliat yang kayak gitu, itu berapa hari kita akan sakit mengalami, karena ya tergantung juga sih memang. Kalau ada yang mempunyai suatu kelebihan gitu kan,
yang dia punya gitu. Itu sih mungkin bisa lah dilawan gitu kan. Tapi kan kalau kayak orang-orang awam itu nggak akan kuat. Itu pasti kita bakal ngalamin sakit gitu kan. Karena itu kita berhadapan sama sosok yang punya energinya yang lebih gitu kan. Begitu pun kita kalau misalkan emang kitanya lemah, wah udah habis loh. Itu saya 3 hari 4 hari itu saya sakit tuh ketemu itu tuh. Wujudnya benar-benar hancur mukanya. Sakit tuh. Sakit itu. Kayak aduh ya Allah, nggak mau lagi benar-benar. Kayak gitu sih. Bang korek. Ini korek. Pajail Bang Faisal mah benar. Gitu. Tapi kalau dari Bang Faisal mungkin ada cerita? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dulu gue pernah ini ditabrak truk. Ih, bisa. Iya bener. Truk apa nih? Truk molen, truk bakwan. Truk 34. Oh. Waktu itu sekolah SMP kalau nggak salah. Terus gue nyebrang. Terus? Itu mau kemana Bang? Ngomong. Mau sekolah. Sekolah. Tabrak. Buru-buru. Iya. Tapi alhamdulillahnya ya nggak ada apa-apa gitu. Waktu dulu masih kecil ya, namanya si supir kaget lihat kondisi gua yang nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada apa-apa, padahal itu truk kenceng banget. Oh berarti masih kalau kata orang Sunda di pangpayunan ya? Sampai selamatin. Sampai mau di apa sih namanya kalau di dalam itu ronsen ya, CT scan gitu. Scan. Kata gue nggak usah, karena gue masih SMP buru-buru gitu, takut dimarahin guru ya kan. Udah, gue nggak cerita tuh sama orang tua gue. Tiba-tiba almarhum nyokap gue malam-malamnya itu dimimpiin sama sosok kakek-kakek. Ih, yang katanya gue ya gue nggak tahu ya ceritanya, pokoknya di situ pada saat kejadian katanya dia yang nolongin gitu. Dan paginya setelah besok harinya setelah nyokap gue dimimpin itu ditanya gue, lu bener ditabrak tuh? Bener gitu. Kenapa nggak bilang? Sampai mau dibawa ke rumah sakit ya nggak apa-apa. Bener-bener nggak ada yang maksudnya yang dirasain itu nggak ada memang sampai sekarang. Truk itu segitu. Logika ya kan, truk sendiri ya kan. Truk gede, bukan masalah kecil. Ya. Kita aja jempol kelindes ban kan sakit loh. Buset. Sampai keongan dia. Ya tetap kembali lagi kuasa Allah ya. Semuanya rezeki mau sudah ada yang ngatur gitu. Kalau memang belum waktunya benar nggak? Iya dong. Ya nikmatin hidup. Tapi kalau apa namanya, ya ini mah kita sama-sama udah mengalami nih Bang gitu kan, seperti kayak kita cari-cari hantu sebelumnya ya gitu kan. Nah pengalaman di hantu nih Bang, saya mau nanya nih gitu kan, yang paling menurut Bang Faisal itu yang paling menyeramkan tuh di mana tuh Bang? Baik dimanapun itu. Jadi tim explore ya. Jadi tim explore di lokasi yang gue nggak pengen datengin lo, yang kisahnya dulunya gitu, tempat gantung diri. Karena itu gue sendiri kan percayai kalau namanya orang yang bekas gantung diri itu tidak diterima, ya kan? Iya benar. Benar. Di bumi dan di langit. Ya dia masih gentayang di situ. Itu gue 2 kali ngalamin kejadian seperti itu gitu. Pada saat eksplorasi ada aja gangguan, karena gue orangnya tipikal orang penakut. Biasanya kalau namanya orang penakut itu gampang diwujudin. Itu boleh percaya boleh enggak. Sama sih Bang. Sama Bang, kita juga penakut. Ya. Jadi kalau misalnya pada saat gue explore, kalau gue yang host itu penonton banyak yang jadi apa disebutnya,
kayak ini apa? Indomie. Ya Indihome, jadi banyak Indomie. Indihome dadakan. Indihome dadakan, iya. Itu bang benar, amin tuh bang, benar. Jadi kayak Indigo dadakan. Di sana ada pocong, di sini ada putih gitu kan. Oh, iya. Gue takut Benar. ya. Jadi iya kita harusnya berani kan. Benar. Itu dia. Tapi nggak pernah ketemu. Ketemu mah pernah. Bukan ketemu secara langsung, belum amit ya kan. Amit, tapi sekilas ya ada aja. Kayak suara tangisan segala macam. Pernah gue alami itu. Jadi, dimakan dulu. Bang, aduh, ini semakin tegang nih ngomong misteri kan. Nah, gitu makanya nanti Bogor punya Bogor punya TV ini nanti kita akan bikin explore lagi ya kan? Kita kan punya 4 personil teman-teman ya kan, ya gua, lu, ada Hudri, ada Jaing. Ini bukan orang pemberani dan bukan orang yang bisa. Bukan bisa artinya gimana tuh? Bukan bisa artinya bisa segala sesuatu yang berhubungan dengan mistik. Ini cuma sekedar coba-coba keberanian ya kan, mungkin aja seru gitu kan, mungkin aja jadi hiburan gitu kan. Oh bukan seru lagi bang, kita nggak ada yang berani bang. Ya, lah iya, makanya kita coba dulu ya kan. lah Hudri kan dulu sempet ngompol. ngompol ya kan. Iya juga benar diri. Makanya nanti kita coba, kita cari timing yang tepat untuk nanti kita explore. Sebenarnya sekarang gini, untuk ya gitulah pokoknya. Makanya waktunya nanti kita akan cari, kita akan Tinggal menunggu yang pas ya kan. Karena ya segi pengalaman ya kita juga punya pengalaman ya. Mereka juga udah sempat terjun ke lapangan seperti apa, dunia explore tuh, dunia cari-cari setan itu seperti apa. Jadi kita coba. Oh gitu ya? Udah kan? Gitu? Udah. Ya gitu deh. Pokoknya udah nggak konsen nih teman-teman udah. Gitulah pokoknya lah. Oke. Ya udah, nanti ini kan obrolan tidak berfaedah ya. Ya mudah-mudahan jadi faedah sih bang. Yo, amin. Gitu kan. Mungkin teman-teman yang tadi juga udah dengar, mungkin ada pengalaman cerita juga, mistis diceritain. ataupun yang lain boleh tuh diceritain. Nanti kita bacain. Seru ya. Wah seru banget bang, keadaan kayak gini ataupun di tempat yang lebih angker lagi kita ceritain. Wah lebih tegang lagi tuh bang. Iya berani emang. Berani. Udah ada aja ntar kita. tapi seru tuh ya, seru bener. Kalau emang ada pengalaman misteri ataupun apa, silakan ya di komen ataupun di chat lah ya kan, bisa kita ceritain tuh nanti tuh. Boleh tuh memicu apa bang? Adrenalin ya. Rambut gue mana nih? Rambut gue nih. Ini lu ini tutupan bang itu bang. Iya juga gitu ya. Oke, itu aja. Kalau ada salah ucap, salah sikap, mohon dimaafkan. Oke. Itu aja sih ya. Tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kok waalaikumsalam sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Gue jadi jawab soal waalaikumsalam memang. Iya juga ya. Ya udah. Oke. Saya Faisal Hajirari. Saya Robi Alvarez. Ucapkan undur diri. Sampai ketemu di cerita berikutnya ya. Ditunggu ceritanya. Ditunggu ya. Oke. Ditunggu. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.